Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang besar, nikmat yang utama, di mana kita alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntaskan Ramadan, di mana bulan Ramadan sudah kita ketahui bersama sebagai bulan yang penuh keberkahan. Maka mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diampuni dosanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kendatipun Ramadan hanya tinggal 1 hari lagi, insyaallah kita besok akan merayakan hari kebahagiaan, hari kebersamaan bagi umat Islam, yaitu Idul Fitri, di mana ini merupakan harinya umat Islam. Walaupun mungkin hanya tinggal beberapa saat, beberapa menit, beberapa jam, tidak boleh kemudian kita hilang semangat atau hilang konsentrasi. Tetap maksimalkan kesempatan keberadaan kita di bulan Ramadan, karena itu adalah kesempatan yang paling berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketika berada di bulan Ramadan tentu keberadaannya sangat berbeda dengan di luar Ramadan. Maka maksimalkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita diampuni, kemudian juga maksimalkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan, khususnya menjelang maghrib di saat berbuka, insya Allah sangat makbul. Silahkan sampaikan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang baik untuk keselamatan kita, keluarga, dan kaum muslimin, supaya kita bisa leluasa menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir puncak dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan buat kita di bulan Ramadan adalah kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Perintah berzakat ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur sahabat Ibnu Abbas. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hadisnya hasan, kata Syekh Albani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah. Di mana bahwa zakat fitrah itu tuhratan lis-shaim, adalah untuk membersihkan orang yang saum minal lagwi wa rafasi, dari sesuatu yang lago, perbuatan, perkataan yang sia-sia. Mungkin kita selama Ramadan pernah melakukan banyak hal. Mungkin terlalu banyak tidur, atau banyak ngobrol, banyak bergadang, atau banyak main, sehingga kita tidak memanfaatkan kesempatan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi waktu untuk tilawah misalkan. Atau banyak hal-hal yang kita buang, waktu itu atau kesempatan itu, padahal itu adalah berharga. Kita lebih memilih menghabiskan waktu dengan perkara yang tidak ada manfaatnya. Maka itu adalah masuk dalam kategori lago, dan itu sebuah kesalahan. Dan kata Nabi SAW bahwa saum itu adalah untuk membersihkan kita dari saum, yaitu dari rofas, ucapan perbuatan yang mengarah kepada porno, aksi pornografi. Karena bisa jadi tadi ketika kita melaksanakan saum pada bulan Ramadan mungkin banyak kesalahan. Maka zakat fitrah untuk menutupi kesalahan itu. Zakat fitrah untuk menyempurnakan kekurangan dan ketetapan kita pada saat melaksanakan saum. Yang kedua, kata Nabi SAW, di antara hikmah zakat adalah tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang miskin. Kenapa? Karena kata Nabi, jangan sampai orang miskin pada waktu itu kelaparan meminta-minta. Maka Idul Fitri adalah hari berbahagianya seluruh umat Islam, baik orang yang kaya dan orang miskin, agar mereka di hari itu berbahagia karena mendapatkan makanan. Maka kemudian Nabi SAW melanjutkan, man adaha, barang siapa yang mengeluarkan
zakat fitrah itu qabla sholati, sebelum berangkat sholat Idul Fitri, fahiya zakatun makbulatun, maka itu disebut zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun waman adaha qabla ba'da sholat, kalau dikeluarkannya setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, maka fahiya shadaqatun minas shadaqah, itu adalah sedekah biasa. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa zakat fitrah adalah syariat terakhir dari kesempurnaan bulan Ramadan, sebagai penutup, juga sebagai pembersih dari diri kita yang mungkin ketika bulan Ramadan kita banyak melakukan kesalahan. Yang kedua, bahwa zakat fitrah juga sebagai kebaikan untuk fakir miskin. Artinya di sini kita tuntut untuk berbagi, untuk sama-sama berperan membahagiakan saudara kita, kaum muslimin dari kalangan fakir miskin, dengan makanan yang kita berikan kepada mereka. Kemudian bahwa zakat fitrah adalah zakat yang ditentukan waktunya, yaitu harus dikeluarkan sebelum kita berangkat untuk sholat Id. Maka siapa yang kemudian kita mengeluarkan atau memberikan zakat fitrahnya sebelum sholat Id, insya Allah ya kita mendapatkan kesempurnaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun boleh dilakukan sebelum subuh atau sesudah subuh. Ini tergantung situasi dan kondisi. Namun jangan dikeluarkan setelah sholat, karena itu akan menjadi sedekah yang biasa. Kemudian bahwa zakat fitrah adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Karena kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan harta oleh Allah, maka kemudian kita persembahkan harta terbaik dengan mengeluarkan zakat fitrah sebesar 2,5 kg, atau apa yang paling dianjurkan itu adalah 2,7 atau 3 kilo ya, walaupun boleh 2,5. Yang jelas bahwa kita harus mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok kepada orang yang sangat membutuhkannya, supaya di hari raya semuanya berbahagia. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena membahagiakan saudara kita di kalangan fakir miskin. Dan mudah-mudahan zakat yang kita keluarkan dari harta terbaik kita, dari harta yang paling halal, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ya, dari komunitas dakwah Kabupaten Bandung, pertama menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya kalau dalam penyajian kajian-kajian sebelum maghrib atau menjelang maghrib mungkin banyak kekurangan, ya banyak ketidaksempurnaan. Maka oleh karena itu kami tunggu masukan dan sarannya, atau bagi sahabat-sahabat yang punya kemampuan lebih dalam hal mengedit dan sebagainya, bisa nanti sharing, menyampaikan saran dan sarannya kepada kami semua. Sangat ditunggu ya kontribusinya untuk kemaslahatan dakwah kita. Yang kedua, kami juga sampaikan mohon maaf atas segala ketidaknyamanan ya, dalam hal kuota yang mungkin menguras ya kuota karena kami share di grup. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami haturkan jazakumullah khair kepada sahabat-sahabat semua yang telah ikut berpartisipasi dan kontribusi ya untuk kemaslahatan dakwah ini, karena dakwah ini kewajiban kita semua, karena kita adalah umat Islam yang satu sama lain harus saling mengajak kepada kebaikan. Maka saya mewakili teman-teman dari komunitas dakwah Kabupaten Bandung, saya lagi memohon maaf atas kehilafan dan kekurangannya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, dan kami sampaikan doa tahniyah ya. Selamat merayakan Idul Fitri 1442 Hijriyah. Mudah-mudahan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita bertemu kembali di bulan Syawal. Mudah-mudahan semangat kita di bulan Ramadan tetap terjaga, dan tetap kita mampu melaksanakan kebaikan demi kebaikan di bulan Syawal. Mudah-mudahan kehadiran kita semua menjadi
kebaikan buat Islam dan kaum muslimin. Sahabat-sahabat yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kami mohon pamit dan kami haturkan sekali lagi selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.